Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu kepala sekolah SD. SD Muhammadiyah Berbantuan Dua Baya. Namanya Bapak siapa? Saya namanya biasa dipanggil Ustaz Arsyad. Ustadz Arsa. Sudah lama sih ini Pak Ustadz? Saya baru 4 bulan. Wah, alhamdulillah. Tapi kelihatannya perkembangan luar biasa Pak ya. Dirintis dari awal sehingga Pak Arsyad jadi kepala sekolah. Pak Arsyad telah kelihatan membangun di sekolah SD Perbantuan SD Muhammadiyah Perbantuan Dua Beruang. Alhamdulillah pagi ini kami dari Perwadi News Online berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Tentunya Bapak Kepala Sekolah punya misi, visi, dan tujuan. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, Setelah kita berdiskusi dengan stakeholder yang ada, para pendidik dan tenaga kependidikan, alhamdulillah kita sudah menetapkan visi sekolah sangat sederhana. iya. Hanya Tiga kata. Agro? Apa itu? Cerdas, Islami dan berkemajuan. Cerdas, Islami dan berkemajuan. Ya. Saya kira ini 3 kata ini sangat mudah dihafalkan dan dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan SD Muhammadiyah. Terus untuk menjabarkan visi Bapak tentu ada misi. Iya Pak. Ada, Pak. Ini karena ini misi ini dia berkembang berdasarkan kebutuhan. Oh betul. Tentang kecerdasan? Ya, yang pertama ya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini kan supaya dia cerdas tentu ada dengan pembelajaran yang efektif, Islami dan menyenangkan. Alhamdulillah. Anak-anak ini kita anak-anak. Yang kedua ya melaksanakan pembelajaran ya berbaris ilmu dan teknologi. Imtak ya. Oke, dan yang ketiga menuntun melaksanakan tauhid ya, ini sekolah Islam, ibadah, akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wih, luar biasa Pak. Jadi Yang keempat, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, hijau, nyaman dan sehat. wih, luar biasa lagi Pak. Ya, yang lanjut Pak, silakan. Yang kelima, mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik dan potensinya sendiri. Wih, luar biasa. Dan yang keenam, ini baru yang kita buat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lainnya yang terkait dengan lembaga. Stakeholder ya. Ya, dengan stakeholder yang ada. Selanjutnya Pak, sudah cukup? Itu dulu Pak. Persoalan yang muncul ini adalah membangun pendidikan yang menyenangkan dan Islamiyah. Contohnya bagaimana kira-kira itu Pak? Ya, bagaimana ini anak peserta didik? Kita mengembangkan senyum, sapa, salam. Jadi begitu ketemu harus tersenyum, disapa, kemudian kemudian mendoakan. Kan salam kita ini mendoakan. Doanya sangat sederhana, salam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga dan kamu juga selamat ya. Selamat. Jadi semua objeknya selamat. Saya yakin dan kami sudah alami tidak ada orang yang didoakan kebaikannya lalu berbuat yang aneh-aneh. Luar biasa. Tabe. Jadi tujuannya itu adalah selamat di dunia maupun di akhirat. Atau tujuannya bagaimana Pak? Saya kira inilah tujuan kita itu di tujuan pendidikan ini supaya
utamanya kita ini bagaimana anak itu kalau di sekolah Islam ini bagaimana anak itu pertama mengenali Tuhannya. Luar Ya. biasa. Tauhid ya. Dia mengenali, yang kedua dia bisa beribadah dengan Tuhannya. Makanya anak-anak kita di sini sebelum memulai pembelajaran mereka membersihkan, karena kita belum ada musola. Anak-anak kita itu menggelar sajadah di dalam kelas untuk salat duha. Dari salat duha kemudian dibimbing mengaji. Setelah itu baru masuk PBM yang bersifat umum. Oh begitu Pak. Jadi tabe diisi dulu rohaninya, diisi otaknya, diisi fisiknya. Kemudian dikembangkan keterampilannya. Jadi begitu alhamdulillah. Saya kira cukup Pak. Terus yang jadi masalah sekarang adalah tidak adanya keterbatasan. Sekarang itu adanya disebut dengan globalisasi melalui IT. Gimana pendapat mencegah sebagai kepala sekolah SD apa Pak lagi? SD Muhammadiyah 2. Namanya Bapak siapa? Saya Arsyad. Pak Arsyad, kepala sekolah Muhammadiyah 2, diperbantukan berbantuan saja dulu, berbantuan Muhammadiyah 2. Saya ya Muhammad Arsyad MPDI. Jadi bagaimana kelanjutan adanya globalisasi lewat IT? Penangkal. Anak kita di sini juga kelas 1-2 itu ada program khusus pembelajaran IT namanya Edumu. Edumu. Ini Edumu ini kerjasama Korea, Muhammadiyah dan ada vendor di satu. Jadi anak-anak kita itu ada hari-hari belajarnya menggunakan tab. Tek apa tuh? Tape recorder, Iya. Jadi masyarakat harus tahu betul-betul ini sekolahnya Bapak ini go nasional. Karena kenapa? Sudah menggunakan kerjasama antara Korea. Untuk membatasi terkait dengan pergaulan global, tidak dibenarkan peserta didik membawa handphone ke sekolah. Tidak dibenarkan atau dibenarkan? Tidak. Karena itu kita tidak mampu membatasi geraknya. Begitu di awal dengan jadi ada waktu-waktu tertentu anak sekolah bawa handphone ke sekolah. Tidak Pak, tidak. Wah, luar biasa. Yang tab tadi itu disediakan oleh sekolah. Jadi alat komunikasi IT disiapkan oleh sekolah. Sehingga tidak perlu lagi siswa bawa. Tidak perlu lagi orang tua siswa repot-repot. Ya Pak, hubungannya dengan hubungan orang tua dengan para pendidik itu sederhana begitu, karena mereka ada grup. Ada grup. Misalnya kelas 1 ada grupnya. Begitu anak-anak mau pulang langsung di grup, ibu bapak waktunya anak sekarang untuk dipulangkan, mohon dijemput. Itu jadi komunikasi. Jadi oke lah. Perlu ada Oke lah, sekarang saya paham programnya sekolahnya Bapak di SD Muhammadiyah 2 Berua di bawah pimpinan sekarang ini Ustaz Arsyad. Tapi Pak Ustaz, untuk mengekspos bahwa sekolahnya Bapak ini punya keluar biasaan, punya yang lain daripada yang lain. Tentunya bagaimana mengekspos sehingga stakeholder masyarakat bisa mengesekolahkan di sekolahnya Bapak ini. Iya Pak, terima kasih. Kalau itu Pak, alhamdulillah sederhana karena orang tua sekarang punya media Facebook, Twitter, media banyak media deh. Kami setiap kegiatan kami foto saja karena mediasikan live Facebook. Setelah itu kami share ke grup-grup kami yang ada di masing-masing. Semua guru-guru kita itu dia share kegiatannya kepada orang tua. Tidak ada kegiatan yang tersembunyi.
Jadi tidak ada lagi stakeholder dalam hal ini keluarga besar sekolahnya Bapak, khususnya orang tua tidak paham dengan tindak lanjut daripada pendidikannya di sekolahnya Bapak. Alhamdulillah, Pak. Tidak, semua dipaham ya. Insya Allah. Dan kami buka ini pintu ini. Weh. Ada orang tua. Apa saja kebutuhannya orang tua. Silakan. Apa saja yang mau dikomunikasikan. Ini sangat-sangat terbuka. Ya. Walaupun saya tidak ada di kursi ini Ada. tapi saya on terus. Silakan. Wih, luar biasa. Sekarang jumlah siswa berapa kelas 1 2 sekarang? Satu jumlah siswa kita itu pada tanggal di sini. Mana datanya siswa sekarang karena ini kan Iya. ini yang sesuai dengan Iya. di dapur. Disebut saja Pak ya, di Palu. Itu 200 sekian orang ini Pak. Iya. Saya Dua tingkatan atau satu tingkatan? satu tingkatan saja Pak. 200. Enggak semuanya. Semuanya. Kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, ke SD ya? SD, Pak, SD ini. ya. 200 ya? Wah, luar biasa Bapak ini. Sudah di atas standar ya? Iya. 200. Tapi Pak, baru-baru kita menambahkan kelas 6 Pak ya? Iya. Berapa jumlahnya Pak? 36 orang. Mudah-mudahan bisa bertambah Pak, atau insya Allah. Karena begini Pak Sostran ya, saya sangat senang hari ini karena kenapa ketemu dengan kepala sekolah yang memahami pendidikan, ilmu dan agama. Inte. Syarat-syarat utama adalah ada syaratnya sehingga masuk di sini, atau tidak aja asal ada orang tuanya, ada ini, silakan. Lewat online juga barangkali Pak. Enggak. Wow. Bisa mendaftar online dan kita dua Ya. bisa online dan bisa offline. Bisa di manual juga ya, Iya, itu dibantu masuk online. Alhamdulillah. Karena kenapa sekarang ini anak-anak bukan menipis imannya, bahkan tidak ada, bukan di situ peluang dan kesempatan, sisa apa mami banyak. Nah, kalau sekolah sudah memahami seperti itu, tentu dia harus berkolaborasi tentang pengendalian mata pelajarannya atau ilmunya lewat IT juga Pak Di. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, satu lagi pertanyaan saya nih Pak, sangat sederhana. Pemerintah sekarang menggalakkan yang disebut dengan kurikulum merdeka yang berbasis sekolah penggerak. Bagaimana pemahaman Bapak ini, karena jauh sebelumnya Bapak sudah laksanakan seperti itu. Terkait dengan kami belum ikut dengan sekolah penggerak. Belum. Apalagi kan saya baru 4 bulan. Iya, tapi namanya kok biar 4 bulan, tapi kalau kepala sekolahnya cerdas dan pintar. Baru 4 bulan Pak. Nah, biar 10 tahun kalau kepala sekolahnya tidak memahami aura pendidikan, roh pendidikan, apalagi napasnya pendidikan, tentu sulit. Biar 3 bulan, 4 bulan, apalagi baru 4 bulan, tapi Bapak kan sudah profesional. Sebelumnya Bapak jadi kepala sekolah di sini guru di mana Pak? Atau Saya pernah menjadi kepala sekolah sanamnya di pondok pesantren. dolarkan di depan ya? Iya, pernah juga menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah selama 2 periode. Aliyah, SMA ya. Iya, di pondok pesantren. Dua kombinasi ini Pak, masing-masing sama basisnya, tingkatannya berbeda. Ada tingkatan SMP, ada tingkatan SMA. Tapi Bapak sekarang kepala sekolah di tingkat dasar SD kan? SD, Pak. MI kan? Kalau Iya, wah, SD ini Pak, SD, sekolah dasar. sekolah jauh lebih mudah dan gampang. Pada prinsipnya aplikasinya yang sangat rumit Pak karena anak SD kan. Iya, Tapi satu pertanyaan itu Pak. Kalau begitu Bapak bebas buta huruf semua di sini ya. Tahu semua membaca tulis, baca, apalagi baca tulis Al-Quran. Kalau baca tulis Latin tidak ada masalah.
dan begitu juga baca tulis Quran. Tidak ada juga masalah. Kenapa? Sudah komplit penanganannya. Kira-kira bagaimana Pak? Inilah yang kita usahakan. Oh, diusahakan berproses ya. Proses namanya juga anak-anak baru masuk dan kita belum ada papanya. Betul Pak, saya juga. Hanya lagi menyambung saja, hanya pindah sekolah. Iya. Nantilah di sini dibentuk. Ya. Dan itu kalau bapak masuk ke kelas, misalnya kita dengar itu dulu, membunyikan alat-alat penuntun. Iya. Masuk ke sini. Jadi pengantar-pengantar dasar dulu. Tapi kalau dasarnya sudah Mereka kuat, dibiasakan baru mendengar. mendengar. Ya kan agama kita begitu. Iya. Kita diberi Allah Ta'ala pendengaran. Terus, Sesudah mendengar baru diberi penglihatan. wah, ya, Sesudah melihat baru bisa merasa. penciuman ya. Ya, merasa. Merasa. Maksudnya ada hati. baru Hati, punya hati ya. Setelah Itu ya harus disadari. mulut juga, Iya. indra ya. Iya. Wah, luar biasa. Tata-tata langkah-langkah seperti inilah perlu dipahami baik murid itu sendiri, orang tua itu sendiri, beserta guru-guru Pak. Insya Allah. Tapi satu lagi Pak, kendala-kendalanya ada nggak untuk Oh, melaksanakan? tentu saja banyak. Dan darinya gimana Pak? Pertama, ya kan kendala kita yang pertama dari segi finansial. Iya betul Pak ya. Inilah coba kita lihat ini sekolah kita. Ini Pak, kami bikin proposal. Iya. Untuk apa ini? Ini anak-anak kita di lapangan kita ini kan lapangan yang strategis. Betul Pak, pinggir jalan Tempat lagi. pembelajaran yang efektif, olahraga, upacara untuk membentuk nasionalisme itu yang oleh upacara. Rupanya ini kalau hujan Pak itu air sampai Becek. lutut. Bukan becek sampai lutut. Wah, lewat tergenang air. Itu tergenai foto-fotonya semua Pak. Ya makanya inilah ya mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya mencarikan solusi. Artinya kami bisa membantu Bapak ini cuma Genangan publikasinya. air. Foto-foto genangan air. Ya, ditampilkan Pak, ditampilkan Pak. Ini genangan ini Pak. Ah, ini genangan genangan. air ini. Iya, siap. Sampai lutut di Iya, sini iya, kalau iya. musim hujan. Iya. Terus yang sebelahnya apa lagi Pak? Nah, ini kalau musim kemarau debu. Wah, jadi Terbalik. terbalik. Kalau musim hujan, genangan air sampai lutut. Iya. Kalau musim kemarau, berdebu berteberangan. Berterbangan. Apalagi itulah. Inilah kami Dek. rencanakan untuk bagaimana merehab berat. Insya Allah Pak. Ini kita mau Allah akan membukakan pintu-pintu Insya Allah, semua. insya Allah. Karena kenapa? Pak Haji ini banyak jaringannya, mantan kepala sekolah, tingkatan SMP, tingkatan SMA, bahkan pondok pesantren lagi. Harapan terakhir Pak Haji, kira-kira gimana? harapan yang pertama tentu saja kita berharap karena ini adalah sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah masyarakat. Artinya apa? Kalau Bapak menginfakkan hartanya di sini itu akan kembali ke masyarakat. Iya Pak. Beda mungkin dengan yayasan yang lain. Oh iya. Kalau Bapak menginfakkan misalnya ke yayasan tentu adalah miliknya ketua yayasan. Pengurus. Tapi kalau Muhammadiyah maka itu kembali ke masyarakat. Betul Pak. Ada satu sumber Pak. Apakah Bapak juga terima dana bos di tempat Bapak? Terima Pak, ada timnya tapi ini tim bos saya ini enggak. Iya. Hari ini dia enggak masuk. Enggak apa-apa Kami lah. ada tim. Baru kali ini Pak, terlambat sekali dana bos cair Pak ya. Apakah tapi sekolah swasta kan didahulukan pada tahap pertama di gelombang pertama. Iya. Yang lainnya negeri ada baru kemarin dapat gelombang pertama. Yang ngurus itu Pak itu tim bos dengan Tim bos. komite. Kami hanya Pelaksanaan saja. kami hanya berdiskusi diperlihatkan ini lalu kami mengatakan silakan Iya. sepanjang tidak bertentangan dengan juknis yang telah Alhamdulillah. Itulah satu tanggung jawab seorang kepala sekolah SD apa lagi Pak? SD Muhammadiyah 2 Berwa. Berua atas nama Ustaz Arsyad. Alhamdulillah. Tidak gampang Pak Ustaz. Ya demikian bincang-bincang sejenak dengan
Kepala Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah Berbuah, Bapak Haji Arsad. Kami dari tim Perwadi News Online mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu kepala sekolah SD Muhammadiyah Berbantuan Buang. Namanya Bapak siapa? Saya namanya biasa dipanggil Ustaz Arsyad. Ustaz Arsyad. Sudah lama sih ini Pak Ustaz? Saya baru 4 bulan. Wah, alhamdulillah. Tapi kelihatannya perkembangan luar biasa Pak ya. Dirintis dari awal sehingga Pak Arsyad jadi kepala sekolah. Pak Arsyad telah kelihatan membangun di sekolah SD Perbantuan SD Muhammadiyah Perbantuan 2 Berbuah. Alhamdulillah pagi ini kami dari Perwadi News Online berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Tentunya Bapak Kepala Sekolah punya misi, visi, dan tujuan. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, Setelah kita berdiskusi dengan stakeholder yang ada, para pendidik dan tenaga kependidikan, alhamdulillah kita sudah menetapkan visi sekolah sangat sederhana. iya. Hanya tiga kata. Agar apa itu? Cerdas, Islami dan berkemajuan. Cerdas, Islami dan berkemajuan. Ya. Saya kira ini 3 kata ini sangat mudah dihafalkan dan dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan SD Muhammadiyah. Terus untuk menjabarkan visi Bapak tentu ada misi. Iya Pak. Ada, Pak. Karena ini misi ini dia berkembang berdasarkan kebutuhan. Oh betul. Tentang kecerdasan? Ya, yang pertama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini kan supaya dia cerdas tentu ada dengan pembelajaran yang efektif, Islami dan menyenangkan. Alhamdulillah. Anak-anak ini. Anak-anak. Yang kedua melaksanakan pembelajaran berbaris ilmu dan teknologi. Imtak ya. Oke, dan yang ketiga menuntun melaksanakan tauhid di sekolah Islam, ibadah, akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wih, luar biasa Pak. Jadi yang keempat, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, hijau, nyaman dan sehat. wih, luar biasa lagi Pak. Ya, yang lanjut Pak, silakan. Yang kelima, mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik dan potensinya sendiri. Wih, luar biasa. Dan yang keenam, ini baru yang kita buat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait dengan lembaga. Stakeholder ya. Ya, dengan stakeholder yang ada. Selanjutnya Pak, sudah cukup? Itu dulu Pak. Persoalan yang muncul ini adalah membangun pendidikan yang menyenangkan dan Islamiyah. Contohnya bagaimana kira-kira itu Pak? Ya, bagaimana ini anak peserta didik? Kita mengembangkan senyum, sapa, salam. Jadi begitu ketemu harus tersenyum, disapa, kemudian kemudian mendoakan. Kan salam kita ini mendoakan. Doanya sangat sederhana, salam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga dan kamu juga selamat ya. Selamat. Jadi semua objeknya selamat. Saya yakin dan kami sudah alami, tidak ada orang yang didoakan kebaikannya lalu berbuat yang aneh-aneh. Luar biasa. Tabe.
Jadi tujuannya itu adalah selamat di dunia maupun di akhirat, atau tujuannya bagaimana, Pak? Saya kira inilah tujuan kita itu di tujuan pendidikan ini, supaya utamanya kita ini bagaimana anak itu kalau di sekolah Islam ini, bagaimana anak itu pertama mengenali Tuhannya. Luar Ya, biasa. Tauhid ya. Dia mengenali, yang kedua dia bisa beribadah dengan Tuhannya. Makanya kayak anak-anak kita di sini sebelum memulai pembelajaran mereka membersihkan, karena kita belum ada musola. Anak-anak kita itu menggelar sajadah di dalam kelas untuk salat duha. Dari salat duha kemudian dibimbing mengaji. Setelah itu baru masuk PBM yang bersifat umum. Oh begitu, Pak. Jadi tabe diisi dulu rohaninya, diisi otaknya, diisi fisiknya. Kemudian dikembangkan keterampilannya. Jadi begitu alhamdulillah. Saya kira cukup, Pak. Terus yang jadi masalah sekarang adalah tidak adanya keterbatasan. Sekarang itu adanya disebut dengan globalisasi melalui IT. Gimana pendapat mencegah sebagai kepala sekolah SD apa, Pak, lagi? SD Muhammadiyah 2. Namanya Bapak siapa? Saya Arsyad. Pak Arsyad, kepala sekolah Muhammadiyah 2, diperbantukan berbantuan saja dulu, berbantuan Muhammadiyah 2. Saya ya Muhammad Arsyad MPDI. Jadi bagaimana kelanjutan adanya globalisasi lewat IT? Penangkal. Anak kita di sini juga kelas 1-2 itu ada program khusus pembelajaran IT, namanya Edumu. Edumu. Ini Edumu ini kerjasama Korea, Muhammadiyah, dan ada vendornya satu. Jadi anak-anak kita itu ada hari-hari belajarnya menggunakan tab. Tek apa tuh? Tape recorder, Iya. Jadi masyarakat harus tahu betul-betul ini sekolahnya Bapak ini go nasional. Karena kenapa? Sudah menggunakan kerjasama antara Korea. Untuk membatasi terkait dengan pergaulan global, tidak dibenarkan peserta didik membawa handphone ke sekolah. Tidak dibenarkan atau dibenarkan? Tidak. Karena itu kita tidak mampu membatasi geraknya. Begitu di. Diawali dengan Jadi ada waktu-waktu tertentu anak sekolah bawa handphone ke sekolah. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Luar biasa. Yang tab tadi itu disediakan oleh sekolah. Jadi alat komunikasi IT disiapkan oleh sekolah. Sehingga tidak perlu lagi siswa bawa. Tidak perlu lagi orang tua siswa repot-repot. Ya, Pak. Hubungan orang tua dengan para pendidik itu sederhana begitu, karena mereka ada grup. Ada grup. Misalnya kelas 1 ada grupnya. Begitu anak mau pulang dan sudah grup, ibu bapak waktunya anak sekarang untuk dipulangkan, mohon dijemput. Itu jadi komunikasi. Jadi oke lah. Perlu ada Oke lah, sekarang saya paham programnya sekolahnya Bapak di SD Muhammadiyah 2 Berua di bawah pimpinan sekarang ini Ustaz Arsyad. Tapi Pak Ustaz, untuk mengekspos bahwa sekolahnya Bapak ini punya keluar biasaan, punya yang lain daripada yang lain. Tentunya bagaimana mengekspos sehingga stakeholder masyarakat bisa mengesekolahkan di sekolahnya Bapak ini. Iya Pak, terima kasih. Kalau itu Pak, alhamdulillah sederhana, karena orang tua sekarang punya media Facebook, Twitter, media banyak media deh. Kami setiap kegiatan kami
foto saja karena Mediasikan. live Facebook. Setelah itu kami share ke grup-grup kami yang ada di masing-masing. Semua guru-guru kita itu dia share kegiatannya kepada orang tua. Ya, tidak ada kegiatan yang tersembunyi. Jadi tidak ada lagi stakeholder dalam hal ini keluarga besar sekolahnya Bapak, khususnya orang tua tidak paham dengan tindak lanjut daripada pendidikannya di sekolahnya Bapak. Tidak, semua dipaham ya. Insya Allah. Dan kami buka ini pintu ini. Ada orang tua. Apa saja kebutuhannya orang tua. Silakan. Apa saja yang mau dikomunikasikan. Ini sangat-sangat terbuka. Ya. Walaupun saya tidak ada di kursi ini Ada. tapi saya on terus. Silakan. Wih, luar biasa. Sekarang jumlah siswa berapa kelas 1 2 sekarang? Satu jumlah siswa kita itu pada tanggal sini mana datanya siswa sekarang karena ini kan Iya. ini yang sesuai dengan Iya. di dapur. Disebut saja Pak ya, di Palut. Itu 200 sekian orang ini Pak. Iya. Saya Dua tingkatan atau satu tingkatan? satu tingkatan saja Pak. 200. Enggak semuanya. Semuanya. Kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya KSD ya. SD Pak SD ini. ya. 200 ya. Wah, luar biasa Bapak ini. Sudah di atas standar ya. Iya. 200. Tapi Pak, baru-baru kita menambahkan kelas 6 Pak ya. Iya. Berapa jumlahnya Pak? 36 orang. Mudah-mudahan bisa bertambah Pak atau insya Allah. Karena begini Pak Sostran ya, saya sangat senang hari ini karena kenapa ketemu dengan kepala sekolah yang memahami pendidikan, ilmu dan agama. Syarat-syarat utama adalah ada syaratnya sehingga masuk di sini atau tidak asal ada orang tuanya, ada ini silakan. Lewat online juga barangkali Pak. Enggak. Wow. Bisa mendaftar online dan kita dua Ya. bisa online dan bisa offline. Bisa di manual juga ya. Ya, itu Dibantu masuk online. Alhamdulillah. Karena kenapa sekarang ini anak-anak bukan menipis imannya, bahkan tidak ada, bukan di situ peluang dan kesempatan, sisa mami banyak. Nah, kalau sekolah sudah memahami seperti itu, tentu dia harus berkolaborasi tentang pengendalian mata pelajarannya atau ilmunya lewat IT juga Pak Di. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, satu lagi pertanyaan saya nih Pak, sangat sederhana. Pemerintah sekarang menggalakkan yang disebut dengan kurikulum merdeka yang berbasis sekolah penggerak. Bagaimana pemahaman Bapak ini, karena jauh sebelumnya Bapak sudah laksanakan seperti itu. Terkait dengan kami belum ikut dengan sekolah penggerak. Belum. Apalagi kan saya baru 4 bulan. Iya, tapi namanya kok biar 4 bulan, tapi kalau kepala sekolahnya cerdas dan pintar. Baru 4 bulan Pak. Nah biar 10 tahun kalau kepala sekolahnya tidak memahami aura pendidikan, roh pendidikan, apalagi napasnya pendidikan, tentu sulit. Biar 3 bulan, 4 bulan, apalagi baru 4 bulan, tapi Bapak kan sudah profesional. Sebelumnya Bapak jadi kepala sekolah di sini guru di mana Pak? Atau Saya pernah menjadi kepala sekolah sanamnya di Pondok Pesantren. dolarkan di depan ya. Iya, pernah juga menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah selama 2 periode. Aliyah, SMA ya. Iya, di Pondok Pesantren. Dua kombinasi ini Pak, masing-masing sama basisnya, tingkatannya berbeda. Ada tingkatan SMP, ada tingkatan SMA. Tapi Bapak sekarang kepala sekolah di tingkat dasar SD kan? SD, Pak. MI kan? Kalau Iya, wah, SD ini Pak, SD, sekolah dasar. sekolah jauh lebih mudah dan gampang. Pada prinsipnya aplikasinya yang sangat rumit Pak karena anak SD kan
Iya, iya. Tabe-tabe. Satu pertanyaan kedua. Kalau begitu Bapak bebas buta huruf semua di sini ya. Tahu semua membaca tulis, baca, apalagi baca tulis Al-Quran. Kalau baca tulis Latin tidak ada masalah, dan begitu juga baca tulis Quran tidak ada juga masalah. Karena apa? Sudah komplit penanganannya. Kira-kira bagaimana Pak? Inilah yang kita usahakan. Oh, diusahakan berproses ya. Proses namanya juga anak-anak baru masuk dan kita belum ada papanya. Betul Pak, saya juga. Hanya lagi menyambung saja, hanya pindah sekolah. Iya. Nantilah di sini dibentuk. Dan itu kalau bapak masuk ke kelas, misalnya kita dengar itu dulu membunyikan alat-alat penuntun. Iya. Masuk ke sini. Jadi pengantar-pengantar dasar dulu. Iya, Tapi kalau dasarnya Mereka sudah kuat, dibiasakan baru mendengar. mendengar. Ya kan agama kita begitu. Iya. Kita diberi Allah Ta'ala pendengaran. Terus, Sesudah mendengar baru diberi penglihatan. wah, ya. Sesudah melihat baru bisa merasa. Penciuman ya. Ya, merasa. Maksudnya ada hati. Hati ya. Setelah Itu ya harus disadari. mulut juga, Iya. indra ya. Iya. Wah, luar biasa. Tatanan langkah-langkah seperti inilah perlu dipahami baik murid itu sendiri, orang tua itu sendiri, beserta guru-guru Pak. Insya Allah. Tapi satu lagi Pak, kendala-kendalanya ada nggak untuk melaksanakan? Tentu saja banyak. Dan darinya gimana Pak? Pertama, ya kan kendala kita yang pertama dari segi finansial. Iya betul Pak ya. Ini nak, coba kita lihat di sekolah kita. Ini Pak, kami bikin proposal. Iya. Untuk apa ini? Ini anak-anak kita di lapangan kita ini kan lapangan yang strategis. Betul Pak, pinggir jalan Tempat lagi. pembelajaran yang efektif, olahraga, upacara untuk membentuk nasionalisme itu yang mulai upacara. Rupanya ini kalau hujan Pak itu air sampai Becek. lutut. Bukan becek sampai lutut. Wah, lewat tergenang air. Terkena ini foto-fotonya semua Pak. Ya makanya inilah ya mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya mencarikan solusi. Artinya kami bisa membantu Bapak ini cuma Genangan publikasinya. air. Foto-foto genangan air. Iya, ditampilkan Pak. Ini genangan ini Pak. Ah, ini genangan kan. air ini. Iya, siap. Sampai lutut di Iya, sini iya. kalau musim hujan. Iya. Terus yang sebelahnya apa lagi Pak? Nah, ini kalau musim kemarau debu. Wah, jadi Terbalik. terbalik. Kalau musim hujan, genangan air sampai lutut. Iya. Kalau musim kemarau, berdebu berteberangan. Berterbangan. Apalagi itulah. Ini kami rencanakan untuk bagaimana merehab berat. Insya Allah Pak. Ini kita mau Allah akan membukakan pintu-pintu Insya Allah, semua. insya Allah. Karena kenapa? Pak Haji ini banyak jaringannya, mantan kepala sekolah, tingkatan SMP, tingkatan SMA, bahkan pondok pesantren lagi. Harapan terakhir Pak Haji, kira-kira gimana? harapan yang pertama tentu saja kita berharap karena ini adalah sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah masyarakat. Artinya apa? Kalau Bapak menginfakkan hartanya di sini itu akan kembali ke masyarakat. Iya Bang. Beda mungkin dengan yayasan yang lain. Oh iya. Kalau Bapak menginfakkan misalnya ke yayasan tentu adalah miliknya ketua yayasan. Pengurus. Tapi kalau Muhammadiyah maka itu kembali ke masyarakat. Betul Pak. Ini Ada satu sumber Pak. Apakah Bapak juga terima dana bos di tempat Bapak? Terima Pak, ada timnya tapi ini tim bos saya ini enggak. Iya. Hari ini dia enggak masuk. Enggak apa-apa Karena lah. ada tim. Baru kali ini Pak, terlambat sekali dana bos cair Pak ya. Apakah tapi sekolah swasta kan didahulukan pada tahap pertama di gelombang pertama. Iya. Yang lainnya negeri ada baru kemarin dapat gelombang pertama. Yang ngurus itu Pak itu tim bos dengan Tim bos. komite. Kami hanya berdiskusi, diperlihatkan ini lalu kami mengatakan silakan. Iya. Sepanjang tidak bertentangan dengan juknis yang telah Alhamdulillah. Itulah satu
tanggung jawab seorang kepala sekolah SD Ya. apa lagi Pak? SD Muhammadiyah 2 Berua. Berua, atas nama Ustaz Arsyad. Alhamdulillah, tidak gamba Pak Ustaz. Ya, demikian bincang-bincang sejenak dengan Kepala Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah Berua, Bapak Haji Arsyad. Kami dari tim Perwadi News Online mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.